Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Natasha dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses di modul attendance, timesheets, contract, dan overtime pada ODU 16. Jadi sebelum memulai, kita perlu memastikan terlebih dahulu bahwa modul attendance sudah diaktifkan. Caranya adalah kita perlu login sebagai administrator, yaitu seperti ini. Kemudian cari modul attendance pada apps. Lalu apabila modul sudah terinstall dan teraktivasi, em, maka akan muncul tulisan seperti ini, yaitu install. Kemudian kita perlu login sebagai Wahono untuk melakukan check-in. Masuk ke mode attendance. Di sini sudah ada tampilannya untuk check-in. Kita bisa langsung klik check-in dan akan ditampilkan informasi detail terkait waktu check-in seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada dua user lainnya, yaitu pada Wahyu dan Wawan. Hasilnya seperti pada gambar ini. Ini untuk Wahyu, dan ini untuk Wawan. Setelah ketiga akun berhasil check-in, kita lakukan check-out pada masing-masing akun. Pertama, kita login terlebih dahulu sebagai user Wahono, dan masuk ke mode attendance. Nah, di sini kita bisa langsung check-out aja dengan cara klik tombol check-out yang ada di sebelah sini, dan sama seperti check-in, akan ditampilkan detail mengenai informasi waktu check-out karyawan. Lakukan langkah check-out yang sama pada user lainnya, yaitu Wahyu dan Wawan. Berikut ini hasil untuk Wahyu dan yang ini untuk Wawan. Nah, jika ketiga user telah berhasil check-out, kita perlu login lagi nih sebagai administrator untuk memeriksa data report dari kehadiran karyawan. Maka kita perlu login, kemudian buka mode attendance, dan klik attendance yang ada di sini. Kita klik aja attendance di sini, kemudian akan muncul employee-employee yang sudah mengakses modul attendance, sudah check-in, dan terdapat data berupa tanggal check-in dan check-out-nya, serta waktunya. Terlihat pada gambar di atas data-datanya, kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan import data, sehingga tidak perlu melakukan check-in secara manual. Pertama, kita perlu siapkan dulu datanya, yaitu ini. Selanjutnya pada model attendance, di sebelah sini yang tadi, kita klik aja favorit sebelah sini, lalu klik import records. Kemudian kita akan masuk ke halaman berikut, di mana kita bisa klik upload file di sini untuk mengunggah file yang sudah tadi kita siapkan. Kemudian setelah diunggah, kita akan masuk ke halaman ini, di mana kita perlu klik tes dulu untuk mengetes apakah apabila file ini diimport akan berhasil. Kemudian setelah kita klik tes, ternyata muncul tulisan everything seems valid. Berarti proses import akan berhasil dilakukan, atau tidak ada error yang akan terjadi apabila kita mengimport file tersebut. Nah, berikut ini hasil importnya. Terlihat bahwa data-data yang ada di file tadi sudah ada di Odoo. Kemudian, selanjutnya kita perlu masuk ke konfigurasi dan melakukan aktivasi terhadap extra hours. Caranya adalah dengan masuk dulu ke modul settings sebelah sini. Kemudian di paling bawah ada extra hours, kita centang aja count extra hours. Kemudian masukkan data pada field-field yang diminta. Nah, begitu saja untuk konfigurasinya. Kemudian untuk selanjutnya kita perlu mengakses reporting untuk melihat hasil analisis attendance. Caranya adalah masuk ke modul attendance, lalu pilih menu reporting yang ada di sebelah sini. Nah, kemudian kita juga perlu filter untuk data yang ingin ditampilkan. Mungkin pada kali ini kita filter dengan pada bulan September 2024. Hasilnya seperti gambar di bawah ini. Terlihat bahwa user dengan work hours tertinggi adalah user Wahono, dan yang terendah adalah user Wahyu.
Nah, pada tahap ini kita sudah berhasil menjalankan proses di modul TT. Selanjutnya kita akan lanjut ke modul timesheets. Nah, sebelum memulai, kita juga perlu nih memastikan bahwa modul timesheets telah teraktivasi. Apabila sudah, kita perlu masuk ke modul timesheets di sebelah sini. Klik tombol New yang ini untuk membuat timesheets baru. Buatlah dua timesheet seperti pada gambar ini dengan memasukkan data-data pada field yang sesuai seperti ada date, project, task, description, hingga hours spent. Oke, langkah selanjutnya lakukan import data untuk menambahkan beberapa timesheet sekaligus tanpa harus memasukkannya secara manual. Pertama, kita pastinya perlu mempersiapkan data yang ingin diimport, yaitu yang ini. Kemudian klik tombol favorit seperti tadi, lalu klik import records, kemudian upload aja filenya, nanti akan muncul halaman ini dan kita bisa langsung tes aja, dan terlihat bahwa ada error ya. Nah, errornya ini disebabkan karena um, project dan task yang akan kita import ini sebenarnya belum ada di Odoo. Maka dari itu kita perlu membuat dulu project dan task-nya. Pertama kita menuju modul project, klik tombol new yang ada di sebelah sini, kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini, kita bisa langsung masukkan nama project-nya, create project, dan lakukan hal tersebut pada semua data project baru. Kemudian hasilnya akan seperti berikut ini. Setelah itu, selain project, kita juga perlu mendaftarkan task pada tiap-tiap project. Caranya adalah kita perlu klik salah satu, mungkin kali ini kita klik yang warehouse space optimization. Setelah masuk, kita bisa langsung aja klik new. Nah, nanti di sini akan muncul task title, di mana kita bisa isi title-nya apa, lalu kita bisa langsung add aja untuk menambahkan task baru. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Lakukan hal yang sama pada setiap project yang baru saja kita buat. Jadi setiap project akan ada task yang berasosiasi dengan project tersebut. Kemudian kita perlu menguji lagi apakah file tadi sudah berhasil kita import. Selanjutnya caranya adalah dengan klik tes sebelah sini. Nah, terlihat bahwa sudah ada tulisan everything seems valid. Berarti bahwa import akan berhasil dijalankan dan sudah tidak ada error lagi. Nah, pada tahap ini kita juga telah berhasil menyelesaikan proses pada modul times. Selanjutnya, pada modul overtime, kita perlu download terlebih dahulu modul extra overtime melalui link yang ada di sini. Bisa langsung klik aja. Nanti akan diarahkan ke halaman berikut ini, di mana kita langsung bisa klik download for version 16.0. Kemudian ekstrak file zip yang akan nanti masuk ke laptop kita. Kemudian pindahkan folder OHRMS Overtime yang ada di sebelah sini ke folder add-on yang ada pada folder Odoo. Jadi Odoo add-on nanti ada folder OHRMS Overtime. Selanjutnya jalankan perintah berikut ini untuk mengaktifkan pandas dan sebagainya. Kemudian masuk lagi ke Odoo dan akses modul settings. Aktifkan mode developer dengan cara scroll ke bawah, lalu kita klik aja activate the developer mode. Setelah itu masuk ke modul apps lagi, lalu klik update app list yang ada di sebelah sini. Klik aja, nanti akan muncul pop-up seperti ini, langsung kita klik button update. Kemudian lakukan pencarian terhadap modul overtime seperti pada gambar ini untuk memastikan bahwa modul overtime sudah ada di Odoo dan bisa langsung aja kita activate. Kita klik aja sebelah sini. Nah, selanjutnya kita perlu login nih sebagai kepala seksi, yaitu Wahyu. Nah, setelah login, masuk ke mode employee dan pilih user yang ingin digunakan, misalnya Wahono. Setelah klik Wahono, alias masuk ke modul ini, ke halaman ini, kita langsung klik tombol no contract. Nah, selanjutnya kita bisa klik create untuk membuat kontrak baru. Lalu isikan field-field yang diminta. Mungkin bisa ikut gambar di sini.
Kemudian bila kita mengakses link halaman tadi, sudah ada nih kontrak yang terdaftar. Selanjutnya, kita perlu memasukkan gaji karyawan serta upah lembur. Pada halaman kontrak employee yang tadi, masuklah ke halaman salary information. Nah, halaman ini ada di bagian bawah, jadi kita perlu scroll ke bawah, lalu klik salary information. Di sini masukkan saja wage-nya, day wage, dan hour wage. Selanjutnya, klik tombol running yang ada di sebelah tombol new, dan hasilnya akan menjadi seperti bawah ini. Dan ketika kita lihat juga, status kontraknya sudah berubah menjadi running. Selanjutnya, untuk proses selanjutnya, kita perlu login sebagai administrator, masuk ke modul settings, lalu klik manage user, dan lakukan pencarian terhadap user Wahono, yaitu sebelah sini. Klik user Wahono dan ubah hak akses user ini menjadi employee manager pada modul kontrak, yaitu sebelah sini. Kita tadinya administrator, kita ganti aja menjadi employee manager. Selanjutnya kita perlu masuk ke modul overtime request dan pilih menu overtime types yang ada di navigation. Kemudian kita klik tombol new. Nah, nanti di sini kita bisa isikan fieldnya, cash hour, type-nya cash, duration type-nya hour, masukkan name, from, to, dan rate. Setelah berhasil, login menggunakan akun Wahono lagi dan buka modul overtime request. Klik tombol new di mana kita akan membuat request tentang overtime yang mungkin Wahono sudah lakukan, sudah lalui. Isikan field yang sesuai, kemudian klik submit to finance sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian login lagi sebagai akun kepala seksi, yaitu Wahyu, untuk memeriksa overtime request yang tadi sudah dibuat oleh Wahono. Nah, ketika ini kita perlu mengubah overtime type ini menjadi cash hour. Setelah melakukan pengecekan untuk melihat apakah jam overtime karyawan ini sesuai, nah kepala seksi dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak request tersebut. Apabila ingin menyetujui, maka bisa klik tombol approve. Tombolnya ada di sebelah sini. Kemudian masuk lagi ke modul payroll, klik tombol new untuk membuat payslip employee. Isikan lagi field yang sesuai dengan gambar di bawah. Kemudian lakukan pengecekan apakah overtime yang diajukan sebelumnya telah berhasil. Selanjutnya buat pengajuan overtime lainnya. Kita buat lagi yang baru, kemudian login lagi sebagai kepala seksi, dan cek apakah pada tanggal kerja juga sudah sesuai dengan yang telah diajukan. Apabila tidak sesuai dan kepala seksi ingin menolak, maka dapat melakukan penolakan dengan menekan tombol review dan hasilnya akan seperti ini. Nah, panduannya sampai situ aja. Mungkin selanjutnya aku akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, dengan banyaknya attendance yang perlu diimport karena sebelumnya dilakukan secara manual, maka buatlah template. Nah, berikut ini merupakan template-nya, bisa langsung diklik aja. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tolerance time in favor of company dan tolerance time in favor of employee? Pada konfigurasi count extra hours model attendance. Jadi, tolerance time in favor of company yaitu ketika seorang karyawan bekerja melewati jam kerja normal atau overtime, namun belum melebihi batas toleransi, waktu mungkin tidak akan dihitung sebagai jam lembur. Hal ini membantu perusahaan untuk mengurangi klaim lembur untuk periode waktu yang sebenarnya singkat. Selanjutnya, tolerance time in favor of employee. Jika karyawan bekerja dalam waktu tambahan yang lebih pendek dari batas toleransi, waktu tersebut akan tetap dihitung sebagai jam lembur. Jadi hal ini lebih menguntungkan pada karyawan, di mana menghitung setiap menit yang bekerja melebihi jam kerja. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu jelaskan perbedaan antara overtime request dengan typecast dengan leave. Pada typecast, berarti lembur yang dilakukan karyawan akan dikompensasi dengan uang tunai. Jadi jam-jam lembur yang diakumulasikan akan dihitung dalam bentuk nominal uang dan diberikan sebagai tambahan pada gaji karyawan. Sedangkan overtime request dengan type leave, berarti jam lembur yang dilakukan oleh karyawan akan dikompensasikan dengan waktu libur tambahan, bukan uang tunai.
Jadi, jam lembur yang telah dikumpulkan dapat dikonversi menjadi waktu cuti atau time off yang dapat diambil di hal lain. Demikian saja panduan dari saya. Terima kasih, semoga membantu.